Kalau cuman sekedar gambar, kalau cuman sekedar nama, saya belum puas. Saya hendak melihat orangnya. Lalu waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Adam, dampingkan ibu jarimu, tatayakan ibu jarimu. Lihat di kukumu itu. Didampingkan Nabi Adam, dua jari telunjuk ini. Dilihat di situ nampak membayang kelasi dan gambar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh Nabi Adam, sangat cantik orangnya. Langsung Nabi Adam mencium. Orang yang cinta itu tidak puas kalau hanya memegang gambarnya, tapi harus dibelai, dipeluk pada saat udara mendingin. Aduhai kakandaku. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Setelah Nabi Adam alaihissalam mencium dan mengucuk, langsung mengaliskan kedua tangan ini ke dalam kabana, ke mata. Ya Rabb, kata Nabi Adam, hamba sudah puas dalam hidup dan kehidupan ini. Muhammad itu hamba lihat menjadi sunnatullah bagi umatnya. Apabila kita mendengar muadzin mendengungkan suara dengan kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sunat membaca marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah ya basiran bila hadaqatin ahfaz aynayya wa nawwirhuma fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ini bacaan menurut dalam kitab Jauharul Mauhub. Apabila orang itu membaca, diberikan pahala 1000 kebaikan, dihapuskan dosa kecil 1000, dan diangkat martabat 1000 martabat, dan matanya tidak bakalan kabur. Marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah ya basiran bila hadaqatin ihfaz aynayya wa nawwirhuma fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kemudian nur itu berpindah-pindah dari sulbi Adam ke sulbi Nabi Ibrahim, ke sulbi Nabi Nuh, dan sebagainya. Menurut di dalam catatan sejarah, dengan mengandung nur Rasulullah lah Adam itu diperkenankan masuk ke dalam surga. Juga dengan mengandung nur Rasulullah lah Ibrahim pada ketika dilempar oleh Namrud ke dalam api, sehingga api qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Dengan mengandung nur Rasulullah lah Nabi Musa alaihi salatu wassalam bisa selamat pada ketika Fir'aun mengejar. Bukan Musa yang tenggelam di Laut Merah, tetapi Fir'aun justru yang tenggelam. Semua bibarakatil Mustafa, dengan nurnya junjungan kita Rasul, mereka itu selamat dan mereka dapat pujian dan terhormat. Maka itulah ulama tasawuf berkata, sekedar kecintaanmu kepada Rasulullah, sekedar itulah Allah memberikan kemuliaanmu dunia dan akhirat. Rasul itu adalah qasimi imdadik fi ibadik wasaqi kuusi irsyadik li ahli widadik. Pangkat beliau Sayyidil Kaunain wa asyrafis thaqalain al-abdil mahbubil khalis al-makhsus minka bi ajallil khasais. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami. Ja'alani Allahu wa iyyakum min ummatihi wa ahli syafa'atihi. Amin. Akhirnya nur itu sampai kepada kakek Rasulullah Abdul Muttalib.
dengan mengandungnya nur Rasulullah, kakek beliau Abdul Muttalib. Bermimpi pada suatu malam Abdul Muttalib keluar dari sulbinya 4 buncur rantai. Ganjil beliau mimpi 4 buncur rantai keluar di sulbi. Yang satu membubung naik ke atas, yang satu menancap turun ke bawah, yang 2 kiri dan kanan melebar masyriq dan maghrib. Beliau kebingungan. Apa yang terjadi ini mimpi? Datang kepada ahli ta'birur ru'ya. Pendeta dikala itu ulama, andai kata kita sekarang. Maka pendeta itu mengeluarkan kata-kata dan mentakbirkan mimpi Abdul Muttalib. Ketahuilah wahai Abdul Muttalib, akan keluar dari sulbimu. Dan akan keluar dari anakmu itu nanti cucumu. Namanya terhormat di atas langit sampai ke-7. Dikenal dari bumi sampai bumi ke-7. Masyriq dan maghrib, barat dan timur, orang kenal dengan cucumu itu nanti. Abdul Muttalib sudah mempunyai anak, jumlahnya 9. Beliau berkata, apabila Tuhan mengabulkan hajatku, anakku jumlah 10, akan kusembelih di antara yang 10 karena aku bersyukuri. Takdir Allah terjadi. Lahir yang terakhir namanya adalah Abdullah. Dari yang 10 itu diadakan undian. Dicabut, siapa yang keluar yang akan disembelih adalah Abdullah. Kata beliau, kalau putra kesayanganku Abdullah yang terakhir ini dibunuh, disembelih, apa artinya dalam kehidupanku? Dimasukkan, diangkat kembali. Ternyata Abdullah lagi. 3 kali berturut-turut tetap Abdullah. Dan inilah yang dimaksud hadis baginda kita Rasulullah, anabnud dzabihai. Anabnud dzabihai. Aku salah satu di antara 2 orang anak sembelihan. Sembelihan pertama yaitu keturunanku ke atas, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu sembelihan yang pertama, yaitu Nabi Ismail. Anabnud dzabihain. Sembelihan yang kedua siapa? Ayahku, kata Rasulullah, Abdullah. Berangkatlah Abdul Muttalib kepada ulama di zaman itu, bagaimana cara melepaskan nazar agar putra kesayanganku Abdullah tidak dibunuh dan disembelih. Ulama memfitwakan, silahkan Anda tidak membunuh anak Anda. Hatta antu addiya mi'ata badanatin. Kau harus membayar 100 ekor unta. Bayangkan, 100 ekor unta harus keluar. Nilai 100 ekor unta uang harus dikorbankan dan dikeluarkan. 100 ekor unta, bukan 100 ekor sapi. Bukan 100 ekor kambing, jangan pun 100 ekor kambing, 100 ekor bebek saja susah. 100 ekor itik aja ngalih. 100 ekor unta, bayangkan. Hampir habis kekayaan Abdul Muttalib agar putra kesayangannya Abdullah tidak akan disembelih. Pada ketika Abdullah berusia 16 tahun. Apabila Abdullah berjalan saat malam gelap gulita, nampak nur di mata haginya. Kecantikan luar biasa diberikan Allah, mengandung nur baginda kita Rasul. Dalam tarikh